Panduan untuk mengikuti ibadah online. Yang pertama, mohon bimbingan papa dan mama untuk membimbing adik-adik sekalian dalam mengikuti ibadah online. Yang kedua, adik-adik siap dengan baju yang rapi dan sopan seperti kita beribadah di gereja. Yang ketiga, ikuti instruksi kakak-kakak sekolah minggu dengan antusias. Yang keempat, adik-adik boleh berekspresi dalam memuji dan menyembah Tuhan. Yang kelima, fokus saat beribadah, tidak melakukan kegiatan yang lain. Yang keenam, siapkan hati dan sikap yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Selamat beribadah. Sekolah Minggu GPD Sunter, haleluya, yes. Apa kabarnya adik-adik? Semoga semuanya dalam keadaan yang sehat. Nah, hari ini kita mau memulai ibadah kita. Yuk, sikap yang baik, kita mau bersama-sama berdoa ya. Bapa dalam surga, kami ucap syukur untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan beri. Hari ini kami mau Tuhan beribadah sekolah minggu. Mari Tuhan pimpin ibadah ini dari awal hingga akhir. Inilah yang menjadi doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Aku kangen kamu. 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 Adik-adik, Cici mengajak adik-adik semua untuk menutup mata. Adik-adik, Tuhan Yesus adalah Raja Damai. Dia datang memeluk setiap anak-anak satu persatu. Dia begitu mengasihi setiap kita. Betapa senangnya kita menjadi anak Tuhan. Tuhan Yesus sayang kita semua. Tuhan Yesus turut merasakan apa yang kita rasakan. Senang, sedih, bosan, gelisah. Tuhan Yesus turut merasakan. Anak-anak, mari datang kepada Dia sungguh-sungguh. Karena Tuhan Yesus pemberi damai. Mulai hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Aku mau mencintai Tuhan Yesus selalu. Adik-adik, tadi kita bersama-sama merenungkan tentang kebaikan Tuhan. Gimana sekarang perasaannya? Senang? Bahagia? Ada Raja Damai loh buat setiap kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Sekarang kita mau bersuka cita. Yuk kita naikkan pujian ini bersama-sama. Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Little ones to Him belong, they are weak but He is strong. Yes, Jesus loves me,
kita sudah bermain kucing dan tikus. Nah, dalam permainan ini tidak ada yang menang ataupun yang kalah. Permainan ini mau mengajarkan kita, kalau kita berada dalam lindungan Tuhan, kita pasti aman. Karena Tuhan selalu menjaga kita. Semua, shalom. Apa kabar nih? Tante Nina harap semua baik-baik saja ya, sehat-sehat selalu. Nah, anak-anak, hari ini Tante Nina mau kasih satu games lagi. Gamesnya apa? Namanya games tebak sumber damai. Nah, sekarang Tante Nina masih main sama Glenn, Halo. sama Salom, Hai. sama Sam. Mana Sam? Ngumpet. Oh, Sam yang ngumpet. Nah, anak-anak, tahu nggak sih siapa sumber damai kita? Tahu nggak? Tahu. Tahu. Bener nih. Iya, tahu. Coba ya, dites, kita tes nih. Bener nggak? Tahu. Nah, Tante Nina punya beberapa kotak nih. Dalam kotak-kotak ini ada jawabannya. Bener sumber damai apa bukan ya? Kalau misalnya bukan sumber damai, berarti jawabnya harus no. Kalau misalnya sumber damai, jawabnya harus Yes. Kita mulai ya. Nah, kasih pertanyaan dulu. Siapa sumber damai kita? Kita buka kotak yang pertama. Jeng. Jeng jeng. Wow. Main Main games. Sumber damai kita bukan? No. No? No, kenapa? Karena cuma hiburan sesaat doang. Hiburan sesaat doang katanya Habis itu Glenn. capek. Habis itu capek. Apanya yang capek? Matanya. Matanya capek, tangannya juga capek kalau main games ya. Jadi hatinya juga capek, nggak damai. Apalagi kalau misalnya main gamenya bareng-bareng sama temen. Kalau kalah, jadinya malah berantem, ya kan? Itu bukan sumber damai. Kita buka kotak yang kedua ini dulu ya. Aduh, apa ini isinya? Oh. Teman-teman, sumber damai bukan, Salom. No, Glenn. No. No, kenapa bukan sumber damai? Bisa aja berantem. Bisa aja berantem sama teman, ya. Kayak tadi Tante Nina bilang, main game bisa jadi berantem sama teman. Kalau ketemu sama teman langsung gitu, waktu masih bisa sekolah, bisa berantem juga sama teman, ya kan? Teman juga nggak selalu ada buat kita. Nah, berarti teman itu bukan sumber damai ya? Ya, oke. Kita masukin ya. Kita buka kotak ketiga. Salam buka kotak ketiga. Isinya apa coba? Jeng. Jeng jeng. Jeng. Wow, apa nih? Makanan, Es krim, Kanan. pizza, KFC, McDonald. Tuh, Makanan. Wah, makanan. Siapa yang suka makan? Nah, Sam. sayang nih. Mana Sam? Oh, di belakang. Nah, makanan sumber damai bukan Sam? No. Bukan. No. Kenapa? Karena makanan itu ya hanya mengenyangkan kita aja. Nanti kita bakal makan lagi karena kita lapar. Buka lagi kotak selanjutnya. Mana ya? Kotak. Oh, ini. Ke-5. Kotak keempat. Ya, keempat ya. Jalan-jalan. Sumber damai bukan. Bukan, no. Anak-anak di rumah ada yang tahu jawabannya? No. Jalan-jalan juga bukan sumber damai. Karena kalau kita jalan-jalan juga rasanya khawatir ya. Kalau kita jalan jauh-jauh, nanti rumah kita gimana? Ya kan? Kalau kita jalan jauh, jalan-jalan ke mall, kepisah sama mami papinya gimana? Itu juga nggak jadi damai. Paling kita seneng-seneng sesaat aja. Pulang ke rumah juga jadinya capek. Kita buka lagi kotak ke-5. Wow. Banyak uang. Sumber damai bukan ya? No. Kenapa No. bukan sumber damai? Karena bisa aja Kenapa? dijamret. Bisa dimalingin uangnya, dijamret, dirampok ya. Banyak uang nggak menjamin hidup kita bahagia. Banyak uang nggak menjamin hidup kita damai. Karena damai yang sebenarnya bukan ini. Tapi damai yang sebenarnya ada di
Kita lihat kotak selanjutnya. Bener gak nih ya? Kotak selanjutnya sumber damai bukan? Ayo Salam buka. Itu ada bukanya. Coba ambil. Nah, apa? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, sumber damai kita. Yeay. Tepuk tangan dong buat Tuhan Yesus. Nah, Tuhan Yesus adalah sumber damai kita. Kenapa? Karena bersama-sama dengan Tuhan Yesus, hati kita tuh tenang, hati kita damai. Kalau kita takut gelap, kita panggil Tuhan Yesus, ya hati kita langsung rasanya damai banget, tenang banget. Kalau kita mau ulangan, kita deg-degan, harus gimana? Berdoa. Harus berdoa. Biar apa? Biar hatinya tenang, bisa jawab ulangan dengan baik. Ya, nah anak-anak, sumber damai kita adalah Tuhan Yesus. Oke? Nah, Tante Nina berharap semua anak-anak di rumah mempunyai sumber damai itu di hati. Ya, simpan selalu sumber damai itu di dalam hati kita sampai kita besar nanti, kita tetap punya sumber damai, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Adik-adik semua, tadi kita sudah memuji, membesarkan nama Tuhan. Kita juga sudah bermain. Sekarang, tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Yuk, Cici ajak kalian semua untuk sama-sama berdoa ya. Yuk, ikutin Cici berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, Engkau sudah memimpin kami Tuhan. Kami memuji dan membesarkan nama-Mu. Tuhan, tiba saatnya kami mau mendengarkan firman-Mu. Biarlah Kau berkati Tuhan setiap kami Tuhan, agar kami boleh mengerti isi dari firman-Mu. Berkati juga Koko Victor yang akan menyampaikannya. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Halo semuanya, hari ini Koko mau cerita tentang 3 orang di Alkitab yang bisa jadi teladan kita yang sesuai dengan topik hari ini, yaitu damai. Kenapa sih kok kita harus teladan sama mereka? Nah, hari ini Koko mau cerita nih. Jadi, zaman dulu ada 3 orang, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka bertiga ini teman baik lah bisa dibilang. Kemudian mereka ini orang yang sangat taat. Mereka itu taat ibadah, tiap hari ibadah. Nah, mereka tinggal pada zaman seorang raja yang namanya Nebukadnezar. Nah, raja ini satu hari bilang sama semua orang, buatkan saya patung emas yang tinggi banget. Nggak tinggi-tinggi banget sih. Nah, habis itu suruh semua orang untuk menyembah patung emas raja, biar semua orang itu kagum sama dia, takut sama dia, dan dia itu dipuja-puja semua orang. Nah, sedangkan Sadrak, Mesak, dan Abednego ini kan orang yang sangat taat. Mereka tiap hari ibadah, mereka tiap hari renungan. Tiba-tiba mereka disuruh menyembah patung. Nah, kita sebagai orang Kristen yang baik, kita itu tidak boleh menyembah berhala. Kita tidak boleh menyembah siapapun selain Tuhan kita, Yesus Kristus. Nah, banyak mulai orang iri, orang bilang, ih, kok mereka bertiga nggak nyembah patung raja sih? Kok kita harus nyembah? Wah, raja harus tahu. Kita harus lapor ke raja. Ada 3 orang yang nggak mau menyembah raja. Akhirnya raja marah. Panggil mereka bertiga. Mereka bertiga kemudian menghadap ke raja. Di depan raja. Nah, mereka ditanya, kenapa kamu nggak mau menyembah raja? Kenapa kamu nggak mau menyembah patung raja? Nah, kemudian jawab mereka, jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu.
dan dari dalam tangannya ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuhan mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang tuanku dirikan itu. Mereka tetap kokoh, nggak mau, kita nggak mau. Paul Raja udah bilang, kalau misalnya sampai kalian tetap nggak mau nyembah si patung emas ini, kalian semua masukin ke tungku api, ke dapur api. Tempatnya itu apa sih? Tempatnya itu kira-kira segede lapangan basket. Terus isinya tuh api. Isinya cuman api dan itu panas banget. Orang yang masuk ke situ itu sudah pasti jadi arang, hitam kulitnya. Kalau orang kebakar itu kulitnya jadi hitam, jadi gelap kulitnya. Nah, akhirnya sang raja itu marah. Gak bisa gitu. Kalian harus masuk ke dapur api. Kalian gak mau menyembah patung saya. Apa yang dilakukan sama si Abednego, Sadrak sama Mesak? Mereka bertiga akhirnya ya mengikuti apa kata raja. Kalau raja mau kita masuk ke dalam tungku api, ya terserah raja. Pokoknya saya tetap mau menyembah Tuhan saya dan gak mau nyembah yang lain. Apa yang mereka rasain waktu itu? Pasti pada takut. Atau mereka mikir, kok jadi begini ya? Katanya Tuhan menyertai saya, tapi kok saya malah disuruh masuk dapur api? Wah, di dalam kayaknya panas ya. Wah, itu tuh api menyala-nyala. Wah, bisa buat barbekyuan di sana. Tapi mereka nggak pikiran seperti itu. Mereka damai karena mereka yakin bahwa Tuhan melindungi mereka. Akhirnya raja panggil mereka. Mereka dijebloskan ke dalam dapur api. Mereka diikat, udah nggak bisa kabur, dipaksa masuk ke dalam dapur api. Kemudian mereka dibiarkan terbakar hidup-hidup. Terus apa yang terjadi? Sesudah mereka dibakar hidup-hidup, kemudian raja udah mikir, udah gosong juga paling, udah kebakar paling. Nah, tiba-tiba mereka keluar tanpa ada bau bakar, tanpa ada bagian badan pun yang terbakar, bajunya masih awet. Nah, raja itu tuh kaget habis itu. Dia lihat dari jauh, kok tengah-tengah api ada yang, masih ada 3 orang. Kok mereka nggak kenapa-napa? Akhirnya mereka disuruh keluar. Keluarin. Wah, ada apa nih? Kenapa mereka bisa nggak kebakar kayak gitu? Kemudian habis itu raja menjadi takut. Raja takut, dia bilang, gimana ya? Akhirnya sang raja karena takut, dia mengeluarkan titah, tidak boleh ada orang satupun yang menghina Allah dari Sadrak, Mesak, dan Abednego. Kalau ada yang melanggar, hukum mati bersama dengan keluarganya. Saking takutnya raja. Sedangkan Sadrak, Mesak, Abednego ya tetap biasa aja. Mereka juga ya karena Tuhan menyertai saya, karena itu semuanya bisa terjadi. Nah, pada akhirnya Raja Nebukadnezar memberikan mereka kedudukan yang tinggi di wilayah Babel. Kenapa? Karena dianggap bahwa Tuhan mereka ini Tuhan yang luar biasa. Kalau mereka ada di dekat saya, tentu Tuhannya pasti memberkati saya. Nah, pada akhirnya selesai cerita. Yang bisa kita ambil dari cerita ini adalah, apakah kita sudah bisa punya damai seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego? Mungkin kadang kita takut, mungkin kadang kita iri, mungkin kadang kita marah, mungkin kadang damai yang ada di dalam hati kita itu ditutupin sama iblis. Jadi kita gak punya damai, kita takut. Nah, hari ini coba adik-adik sekalian lihat, saya udah punya damai belum sih? Tiap hari selama masa corona ini, apakah aku takut
lu tiap hari main di rumah mulu, nggak ngapa-ngapain. Aku pengen keluar, pengen main ketemu teman. Kapan ya bisa ketemu lagi? Itu artinya kamu belum punya damai. Oke? Jadi pentingnya rasa damai adalah agar kamu merasa aman dan nyaman. Oke? Nah, hari ini Koko cerita sampai situ aja. Oke, sampai jumpa minggu depan. Terima kasih. Adik-adik semua, tadi sudah mendengarkan cerita Sadrak, Mesak, dan Abednego. Kita sekarang mau berdoa ya. Ikutin Cici berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, Kau telah pimpin kami untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Tuhan, biarlah kami bisa mengikuti teladan dari Sadrak, Mesak, dan Abednego ya Tuhan, yang terus percaya kepadamu ya Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, sumber damai kami itu adalah Engkau ya Tuhan. Tuhan, kami tahu Tuhan, kami akan memiliki damai Tuhan ketika kami selalu percaya kepadamu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Halo adik-adik semua. Ayat hafalan hari ini dari Mazmur 62 ayat yang kedua. Ayo Cici ajak semuanya untuk membaca ayat hafalannya bersama-sama ya. Mazmur 62 ayat 2. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Mudah kan? Ayo Cici mau ajak kalian semua untuk menghafal ayat hafalan kita hari ini. Lalu kalau sudah hafal, nanti direkam dan dikirimkan ke guru sekolah minggu ya. Yang kelas Daud kirim ke Cici Sherlyn, yang kelas Samuel kirim ke Cici Amoy. Aktivitas hari ini tidak hanya menghafal ayat hafalan, tapi kita juga ada kuis yang menarik. Nah, Cici udah taruh nih link di bawah di kotak deskripsi ya. Nanti selesai ibadah online, adik-adik semua bisa klik link yang ada di kotak deskripsi bawah. Lalu setelah diklik itu nanti akan masuk ke dalam web quizzes. Nah, di webnya ini adik-adik nanti bisa minta bantuan mami papi ya untuk membuat akun di quizzes tersebut untuk kalian bisa mengerjakan kuisnya. Oke? Dibuat ya kuisnya, nanti bisa Cici cek loh. Selamat mengerjakan. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus yang baik, di pagi ini kami mau berdoa untuk teman-teman sekolah minggu GPD Suntar. Tuhan lindungilah kami dari virus corona. Tuhan jadikanlah kami anak yang taat, walaupun kami hanya di rumah saja. Tuhan selalu jaga kami. Biarkanlah semua ini berakhir dan hingga kami bertemu dan berkumpul lagi di gereja. Nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah, anak-anak, sampai di sini dulu ya ibadah online kita. Sebelum kita selesaikan ibadah ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan buat ibadah online hari ini, minggu ini ya Bapa. Kami percaya dimanapun kami berada, Engkau hadir buat kami. Dimanapun kami ada, di rumah masing-masing, Engkau ada buat kami. Karena Engkau adalah damai sejahtera kami, damai sejahtera yang memelihara kehidupan kami, sehingga kami tidak perlu merasa takut dengan apapun. Kami tetap terus berharap hanya kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami selesaikan ibadah ini Tuhan. Biarlah minggu-minggu depan kami tetap bisa bertemu dengan teman-teman yang lain, dengan guru-guru sekolah minggu di ibadah online ini. Terima kasih Tuhan, berkati setiap orang tua, setiap anak-anak sekolah minggu, juga guru-guru sekolah minggu yang sudah berjerih lelah melayani anak-anak Tuhan. Engkau berkati kami semua ya Bapa, beri kami kesehatan
memberikan kami kekuatan. Damai sejahtera Allah memelihara kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya.